Oke, saatnya sekarang pemberian pupuk. Ini karena sudah 3 minggu nggak kita kasih pupuk, terutama bibit cabutannya ini. Kemarin kan pas cabut itu belum terlalu segar ya, sekarang udah terubus, udah muncul tunas baru dan bisa beradaptasi. Oleh karena itu sekarang saatnya kita kasih pupuk lagi NPK. Sebelahnya juga ada duri hitam sekalian nanti. Jadi nanti pemberiannya ke duri hitam, terus ada bawor dan sekalian musangking serta super tembaga. Kita kasih pupuk semua. Sana juga alpukat yang dari biji. Itu sebentar nanti bakal kita okulasi nih. Kita sambung pucuk sama aligator. Ada pohon kita, alpukat aligator yang udah berbuah dan buahnya sering lebat. Buahnya kalau sekali buah itu bisa sampai ton 2 pohon. Oleh karena itu kita lihat pemberian pupuknya ya. Ini ada NPK ini. NPK seimbang 16 16 16. N-nya 16, P-nya 16 dan K-nya 16. NPK ini khusus buat vegetasi, masa vegetatif atau pertumbuhan. N nitrogen untuk memacu pertumbuhan daun, P-nya fosfor untuk akar dan K-nya untuk batang. Jadi lengkap. Oke. Yang pertama kita kasih duri hitamnya dulu. Ya segitu aja, kurang lebih setengah sendok makan. Sebelahnya juga seuprit, segitu cukup. Ini kita tabur hari ini ya, karena tanamannya masih basah bekas hujan seminggu kemarin gak berhenti. Jadi kita tabur aja karena tanahnya masih basah. Habis ini bakal langsung larut di tanah, karena NPK patan ini mudah larut di tanah yang basah. Kita kasihnya sedikit-sedikit aja. Karena air hujan sendiri juga mengandung nitrogen tinggi ya. Nah, makanya pemberian NPK ini khusus untuk selain melengkapi nitrogennya, unsur P, fosfor dan kalium yang nggak ada di air hujan, kita lengkapi pakai NPK. Begitu ceritanya. Ini duri hitam dan pemberiannya sama, setengah atau sepertiga sendok makan. Jangan terlalu banyak juga karena sekarang juga lagi musim hujan. Tentunya berisiko stagnan, nanti kalau kebanyakan nitrogen juga nggak bagus. Jadi sekali lagi diingat bahwa air hujan juga mengandung nitrogen, dan nitrogen itu sifatnya asam. Jadi kalau misalnya berlebihan juga kadar keasaman tanah pasti naik. Itulah, segini aja. Kita tabur begini paling nggak nyampe setengah jam udah hilang ini, larut ke air tuh. Seperti ini daunnya ya. Ini super tembaga nih. Daunnya bergelombang, ciri khas banget super tembaga. Kemarin baru terbus, makanya bagian atasnya langsung saya jadikan calon batang utama. Ini salah satu dahannya saya naikkan ke atas, diikat di kayu, dijadikan calon batang utama. Di bawahnya juga mau keluar tunas ini. Di sini habis, cabang-cabang yang ini habis kemarin pas di perjalanan, mungkin gesekan ya, mati kering. Sekarang udah pulih, udah terubus seperti ini. Tapi terbusnya berhenti ya. Makanya sekarang kita kasih bubuk lagi biar dia gas lagi. Seperti itu. Super tembaga asal Bangka Belitung. Durian termahal sekarang ini. Super tembaga. Kita lanjut ke bawor dan musangking. Oke, ini bawor.
yang sangat subur sekali walaupun hujan, tapi bawor mudah adaptif di di iklim tropis, terutama yang hujannya lebat maupun yang panasnya kemaraunya panjang. Adaptif dia si bawor ini, karena memang bawor ini asalnya masih dari Indonesia, nggak kayak duri hitam sama musangking ya. Kalau musangking kan asalnya dari Malaysia, sementara duri hitam dari Penang, Pulau Penang di Malaysia. Kalau musangking dari Johor. Nah, sementara bawor ini asli Banyumas. Wih, mantap. Wih. Nah, yang ini cabang bawahnya sengaja saya sambung susu ke anakan polybag hasil cabutan dengan harapan bisa nempel, nyambung dan jadi bibit baru. Usianya udah 3 minggu lebih, hampir 1 bulan ini. Nampak subur-subur aja ini. Nanti kita tunggu sampai 1,5 bulan baru kita potong. Potongnya di situ dan jadi bibit baru bawor. Seperti itu. Jadi kita perbanyakannya lewat gitu aja. Karena kalau mau beli mahal, ongkos kirimnya mahal. Sebenarnya harga bibitnya per pohon itu nggak terlalu mahal, murah. Cuman ongkos kirimnya itu loh. Sekarang kalau mau beli lewat toko-toko online kayak Lazada apa gitu, berisiko mati karena media tanamnya dikurangi. Biasanya dikurangi, bukan cuma 1/2 dikuranginya, hampir semua media tanamnya dikurangi. Terus dikasih tanah liat, kalau nggak kokopit. Nah, kalau misalnya kelamaan di perjalanan ya mati, busuk akar. Nah, kalau kita belinya yang aman itu kalau kita belinya pakai jasa kargo pelabuhan, bandara, kargo bandara. Cuman mahal, sekilonya 50.000. Bayangin kalau misalnya 50 kilo 500.000 coy. Kemarin saya beli 6 pohon 6 bibit, bawor 1, sumper tembaga 1, musangking 2, duri hitam 2, kena 1 juta 1 juta pas. Itu ongkos kirim ongkos kirim per 50.000 per kilo, terus ditambah harga anakannya 6 pohon, terus ditambah juga harga packing. Jadi packing juga kena harga karena yang jual juga pakai bahan kayu buat merancang packingnya biar pohonnya tuh aman, biar kuat, seperti itu. Oke, kita ke musangking. Ini bawor. Oke, musangking. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau kemarin pas beli itu, saya beli musangking 2, duri hitam 2, bawor 1, sama seperti baga 1, jadi 6. Tapi musangking dua-duanya tidak mampu selamat. Yang satu mati karena busuk akar, karena stres perjalanan, gak sempat saya karantina lagi, langsung saya tanam karena pikir saya musim hujan gitu ya. Tapi ternyata mati. Dan satunya lagi subur, tumbuh subur, namun terkena ini runtuhan batang kelapa. Jadi ada pohon kelapa yang roboh, terkena dan patahnya sekalian dari bawah pas di batang lokalnya itu. Jadi kalau misalnya muncul tunas juga nggak bisa kita andalin, pasti jadi pohon lokal. Nah, untungnya sebelum kena batang kelapa yang roboh itu, bagian ujungnya saya ambil, saya sambung ke sini. Dan sekarang udah jadi. Itu udah nyambung. Nih musangking. Woi, dimakan belalang ini. Ya, mungkin 1 minggu aja lagi baru kita semprot. Oke, ini pohon lokalnya ya. Ini tanam dari biji yang ini. Ini usianya sudah 3 sampai 4 tahun ini. Kemarin saya gali melingkar ke sini bikin bedengan biar enak berdiri, terus bisa buat ngasih pupuk. Saatnya kita kasih pupuk ya, NPK. Kalau pohon sebesar ini kita kasihnya 1 genggam. Tapi melingkar. Jangan satu tempat ya. Oke?
Nah, segini pupuknya. Gak usah kebanyakan. Taburnya melingkar. Kita tambahin lagi dikit. Oke. Udah. Mantap coy. Nanti kita update terus ya perkembangannya setiap minggu. Nah, ada ulat ini. Sebenarnya harusnya yang ini jadi batang utama ini. Cuman ini keluarnya dari tunas samping. Sementara yang bagian pucuknya ini malah kecil. Lebih gedean ini. Nanti kalau yang ini umurnya sudah sekitar 3-4 bulan, baru kita ambil entres dari sini, kita pindahkan ke pohon yang di atas cabutan batang besar. Nih kita kontrol dulu ya sejenak, cabutan batang besar udah nampak itu belum, mata tunas belum. Oke, kita caw. Nah ini dia cabutannya. Nih seperti ini. Saya cabut dengan sisa sedikit akarnya, terus saya tanam di sini. Kita lihat, kita buka sungkupnya. Ini bagian atasnya harus tutupi ya, biar nggak terjadi penguapan, karena penguapan biasanya terjadi di bekas potongan kalau nggak daun. Nah karena daunnya nggak ada, terus bekas potongannya ini kita tutup biar nggak keisap cairan di batang ininya. Wah seperti ini. Kok belum ada tanda-tanda ini ya, muncul mata tunas ya. Ah ini udah ada. Nah ini dia udah. Tuh mata tunasnya seperti ini. Iya itu dia. Ini usianya 3 minggu ini. Jadi pas 1 bulan muncul tunas. Sini juga ada bakal tunas ini. Iya seperti itu. Oke, karena batangnya ini udah kering, udah aman, jadi boleh kita lepasin plastiknya. Tapi kalau menurut saya biarin aja dulu, karena lagi musim hujan juga, takutnya kenapa terkena jamur gitu, bekas luka potongannya. Oke, seperti itu. Demikian dulu liputan pemupukan kita hari ini. Sampai ketemu di video mendatang. Nanti akan saya update terus perkembangan cabutan yang kecil maupun yang besar, sampai dengan sambung sisifnya, top working ke durian yang besar, terus sampai dengan hasil top working yang kita lakukan di durian besar usia 15 tahun. Kita pantau terus nanti. Jadi tujuan utama menanam seperti ini untuk mengejar ketertinggalan. Ini kan usianya sudah sekitar 55 tahun lebih ini. Batang ini usianya 5 tahun lebih. Ya kalau kita tanam begini ya otomatis kalau dia berhasil tumbuh, berarti sama aja kita udah melewati 5 tahun. Melewati 5 tahun perawatan. Seperti itu.